Langsung juga bisa. Sampai ya? Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, jemaah Masjid Darun Nikmah rahimakumullah. Pada malam hari ini kita melanjutkan pengajian kitab Riyadhus Shalihin, ya, bab tentang keharaman perbuatan zalim dan perintah untuk mengembalikan apa yang diambil dari harta orang dengan tidak hak. Nah, jemaah rahimakumullah, dalam kita bermuamalah dengan manusia, maka ada dua bentuk muamalah. Yang pertama, muamalah bil hasanah. Yang kedua adalah muamalah bis sayyi'ah. Muamalah dengan yang baik berarti kita menyayangi, mencintai,
menolong, membantu, membahagiakan, sementara muamalah dengan yang tidak baik adalah dengan berbuat zalim, mengambil hartanya, memfitnah kehormatannya, ya, menjatuhkan harga dirinya, dan lain-lain. Maka di hadis ke-218 ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, ya, menasihati kita agar berhati-hati dalam memperlakukan orang. Ya, jangan zalimi orang, jangan ambil hartanya, ya, jangan jatuhkan harga dirinya, jangan pukul dia, ya, karena banyak di antara manusia ini, ya, yang tidak menyadari bahwa kalau dia sudah berbuat amal soleh, ya, sudah pasti masuk surga, ya, sudah pasti masuk surga kalau dia tidak, ya, ada hutang kepada orang dan tidak ada orang lain yang dizaliminya. Tapi apabila ada orang yang dizaliminya, ada harta yang diambilnya, ada harga diri yang difitnahnya, ya, maka semua itu akan memberhentikan orang tersebut nanti untuk tidak masuk surga. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadaruna manil muflis?" Tahukah kamu siapakah orang yang bangkrut? Qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Mereka berkata, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak mempunyai dirham dan tidak memiliki mata benda. Faqala, maka Rasulullah bersabda, innal muflis, orang yang bangkrut, min ummati, dari umatku, ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wa siyamin wa zakat, membawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat. Wa ya'ti qad syatama hada, akan tetapi dia telah memaki pula, wa qadafa hada, dan memfitnah pula, wa akala mala hada, dan menumpahkan darah pula, wa safaka dama hada, ya, dan memakan harta fulan dan menumpahkan darah fulan, wa daraba hada, dan memukul fulan, fayu'ta hada min hasanati. Maka orang yang dimakinya, orang yang difitnahnya, orang yang dimakan hartanya, orang yang ditumpahkan darahnya, orang yang dipukulnya, diberikan kepada mereka hasanatnya, ya. Fa in faniyat hasanatuhu, maka apabila habis kebaikannya, qabla an yuqda ma alai, sebelum terbayar hutang-hutangnya, ukhidha min khatayahum faturihat alaih, diambil dari dosa-dosa mereka, kemudian ditimpakan kepadanya, summa turiha fin nari, kemudian dicampakkan ke dalam api neraka. Jadi di dalam hadis ini Rasulullah bertanya, atadaruna manil muflis, tahukah kamu siapakah orang muflis? Muflis itu orang yang bangkrut, ya. Kalau di zaman sekarang, perusahaan yang bangkrut adalah perusahaan yang tidak mampu melunasi hutang-hutangnya.
Ya, jadi di total aset daripada perusahaan tersebut, ya, kemudian kalau dijual tidak cukup untuk melunasi hutang, maka nanti pengadilan menyatakan bahwa perusahaan ini bangkrut, ya. Nah, kalau udah bangkrut, maka harta pemilik perusahaan akan diambil semua, ya, untuk dibayarkan ke hutang-hutangnya. Nah, jadi Rasulullah bertanya, tahukah kamu siapakah orang yang bangkrut? Ya, nanti di akhirat ataupun nanti pada hari kiamat. Itu yang ditanya oleh Rasulullah. Tapi sahabat memahami, ya, siapa yang bangkrut? Kata para sahabat, yang bangkrut adalah, ya, apa yang mereka pahamilah, apa yang mereka ketahui, ya, apa yang biasa mereka alami. Kata mereka adalah orang yang bangkrut adalah orang yang tidak memiliki dirham, artinya tidak memiliki cash, ya, tidak memiliki uang cash. Uang cash itu penting. Kadang orang punya aset banyak tapi tidak punya uang cash. Dirham itu artinya uang cash. Wala mata, dan tidak memiliki mata benda. Mata benda ini maksudnya dia tidak memiliki aset apapun. Ya, tidak ada tanahnya, tidak ada emasnya, tidak ada ternaknya, tidak ada sawahnya, tidak ada kebunnya. Itulah orang yang bangkrut. Wahai Rasulullah, kata para sahabat. Lalu Rasulullah mengatakan, innal muflis, sesungguhnya orang yang bangkrut hakiki, yang bangkrut sebenarnya bangkrut ataupun bangkrut di akhirat, ya, man ya'ti yaumal qiyamah, orang nanti pada hari kiamat membawa pahala. Jadi dia pada hari kiamat seolah-olah pahala itu diumpamakan barang. Jadi dia bawa pakai truk, ya. Dia bawa truk pahalanya satu truk, Pak, penuh itu, ya, atau pahalanya satu kontainer penuh, ya. Datanglah dia membawa pahala itu, dibawa kepada siapa? Dibawa kepada Allah, untuk ditunjukkan kepada Allah. Pahala apa itu? Salatin, pahala salat, baik salat wajib ataupun salat sunnah. Wasiyamin, dan puasa, wa zakatin, dan zakat. 3 amalan ini hanya perumpamaan, tapi yang dimaksud adalah seluruh amal soleh apa saja, ya, birrul walidain, ya, infak, sedekah, membantu orang, thalabul ilmi, bahkan jihad fi sabilillah. Dan amalannya ini udah makbul, Pak. Makbul artinya sudah diterima, ya, sudah dicatat sebagai hasanah yang akan memasukkan dia ke surga dan akan menyelamatkan dia dari api neraka. Masya Allah. Tinggal selangkah lagi masuk surga. Ya, fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang berat timbangan amalnya, fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang menyenangkan. Ya, dia udah bawa hasanat satu kontainer nih. Ini udah cukuplah untuk menghantarkan dia ke surga dan menyelamatkan dia ke dalam dari api neraka. Tapi apa yang terjadi? Ternyata dia juga membawa dosa, dan dia tidak menyangka, dan dia tidak sadar, karena dosanya itu, ya, kalau dosanya itu berhubungan dengan Allah, urusannya gampang, urusannya mudah, tinggal istighfar. Sholat 5 waktu itu katanya bagaikan air yang mengalir deras,
di depan rumah, ya kan, airnya jernih, kita mandi 5 kali sehari semalam, masih ada tersisa kotoran, masih ada tersisa daki di badan, tidak bersih Pak, insya Allah. Ya. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan, zikir, baca Quran, puasa sunnah, insya Allah menghapuskan semua itu kalau dosanya sama Allah. Tapi masalahnya ini dosa sama manusia. Kalau sama manusia tidak ada syafaat, tidak ada maaf. Ya, tidak ada syafaat, tidak ada maaf, tidak ada toleransi. Maka diingatkan di sini, wayati, dan datanglah dia. Ternyata di balik hasanatnya tadi yang sudah 1 kontainer itu, Pak, tapi dia syatamahada, memaki pula, mentang-mentang dia atasan di kantor, marah-marah kepada anak buah, ya, bukan karena salah, tapi karena semena-mena, ya, bukan sekedar marah, tapi memakinya, menghinanya, menjatuhkan harga dirinya, bahkan mengancamnya. Apalagi wa qadzafa hada, dan tuduh ini fitnah, ya, fitnah, menuduh orang berzina, masya Allah, menuduh orang mencuri, menuduh orang berbuat mesum, menuduh orang berbuat yang tidak tuduhan, apalagi menuduh berzina. Nauzubillah min dzalik. Maka di dalam Islam, siapa yang menuduh orang berzina, maka orang tersebut hukumannya dicambuk sebanyak 80 kali. Kecuali dia bisa membuktikan. Dan pembuktiannya hampir mustahil. Kenapa? Kalau membuktikan orang berzina itu harus disaksikan 4 orang. Kalau 2 saksinya nggak sah, 3 nggak diterima, harus 4 orang, harus menyaksikan dengan mata kepala, seperti menyaksikan pedang masuk ke dalam sarungnya. Itu baru, ya. Kalau cuma dengar, kalau cuma sepintas, ini nggak sah penyaksian. Hati-hati menuduh orang berbuat zina, ya. Na'udzubillah min dzalik. Wa akala mala hada, dan memakan harta orang. Memakan harta orang nggak apa-apa, ya kan? Kalau dikasih kepada kita, ya. Kita diundang makan ke rumahnya, berarti kita makan harta, makan apa? Makan hartanya kan, gitu. Ya. Meminum hartanya nggak apa-apa, tapi yang dimaksudkan akala mala hada, memakan harta orang dengan cara yang batil. Tapi Ustaz, saya kan nggak saya makan hartanya, ya, cuma saya ambil saja, saya pakai, katanya. Ya, memang disebutkan makan karena biasanya harta itu dimakan. Tapi kalaupun dipakai untuk jalan-jalan, ya, dipakai untuk keperluan, dipakai untuk apa saja, itu sama saja, ya, memakan harta orang dengan cara mengurangi timbangan, berbohong pada pelanggan, gitu. Ya, barang KW2 tapi dibilang asli, orisinil, gitu. Ya. Menjual barang yang berformalin, ya, gitu. Melakukan penipuan, melakukan kecurangan, melakukan kebohongan, ya, menguasai tanah orang, itu
akala malan nasi bil batil, memakan harta orang dengan cara yang batil. Kemudian apa lagi? Wasafaka dama hadza, dan dia menumpahkan darah orang, si fulan dibunuhnya. Ya, mungkin dia kena pembunuh bayaran. Si fulan ya dicarikan pembunuh bayaran untuk membunuh si fulan karena si fulan itu adalah saingan politiknya ataupun saingan bisnisnya. Ya, ataupun saingannya untuk memperebutkan gadis yang cantik misalnya, bisa saja. Ya, biasanya membunuh itu karena alasan-alasan seperti itu. Wa daraba hada, dan dia pukul si fulan. Ini hanya perumpamaan saja. Tapi yang dimaksud adalah seluruh muamalah kita dengan makhluk. Ya, segala bentuk kezaliman yang kita lakukan kepada makhluk akan kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Apa akibatnya? Fayu'ta hada min hasanati. Orang yang dizaliminya tadi, ya, diberikanlah kepadanya hasanat yang satu kontainer tadi. Diambil dari situ. Kalau cuma satu orang mungkin cukup. Ya, gitu. Tapi ini ada 10 orang, ada 100 orang. Ya, habislah yang satu kontainer tadi. Fa in faniyat hasanatuh, kalau kebaikannya udah habis, pahalanya udah habis, apalagi yang mau dikasih sama orang yang dizaliminya? Apalagi yang mau diserahkan? Tidak ada lagi. Wa yu'khadhu min sayyi'atihim. Ternyata orang itu punya dosa. Lalu dosa orang itu yang tidak pernah dilakukan sama dia, tapi dia menanggung dosanya. Di situ ada dosa zina mungkin, di situ ada dosa ghibah, di situ ada dosa mencuri, di situ ada dosa meniru, di situ ada dosa tidak sholat, di situ ada dosa tidak puasa. Dialah yang akan menanggung itu nanti pada hari kiamat. Nauzubillah minha. Fa in faniyat, kalau habis, ya, diambillah dari dosa-dosa mereka, ditimpakan kepadanya, summa tuliha finnar. Kemudian dia pun dilemparkan ke dalam api neraka, kena prank jadinya. Ya. Tadi kan mau masuk surga, tapi kena prank, gak jadi masuk surga. Padahal surga sudah di depan mata, di depan mata. Oleh karena itu jamaah rahimahullah, kalau ada hutang yang belum dibayar, mumpung masih hidup di dunia, bayar, lunasi. Karena kita tidak sanggup, ya, menghadapi tuntutan ini nanti pada hari kiamat. Ya. Seseorang kadang, alhamdulillah, itu orang yang saya utang duitnya udah meninggal, katanya. Udah lunas utang saya. Siapa bilang lunas? Justru itu akan menjadi malapetaka. Justru itu akan menjadi azab dan penderitaan yang berkepanjangan. Selesaikan di dunia sebelum di akhirat. Lalu kepada siapa saya bayar? Bayar kepada ahli waris. Dulu yang makan gorengan 3 bayar 1. Siapa tuh? Ya. Yang makan gorengan 3 bayarnya 1. Ya, mumpung masih di dunia, bayar sekarang. Bilang, Pak, dulu ya waktu saya masa jahiliyah, bilang, mohon maaf nih Pak,
Ya, dulu saya makan gorengan 4 Pak, tapi yang saya bayar 1. Mohon maaf saya Pak, ampun Pak, ampun, bayar. Ya. Dulu harganya apa? 500 apa? Gorengan itu cuma 50 perak. Ya. 50 perak ya. Kalau dibayar 50 perak mana mau dia? Enggak, saya mau bayarnya sekarang 5.000 katanya. Kasih 5.000. Enggak seberapa itu. Ya. Enggak ada apa-apanya itu sebelum nanti pada hari kiamat. Ya. Kalau gorengan saja harus dibayar. Apalagi yang lain. Jadi jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita agar kita jangan menjadi orang-orang yang bangkrut. Percuma banyak salatnya, banyak puasanya, banyak zakatnya, tapi ada hutang sama manusia, hutang kejahatan, hutang kezaliman, hutang fitnah. Ya, semua itu nanti hasanatnya akan habis, dia akan jadi orang yang bangkrut. Rawahu Muslim. Hadis ini adalah hadis yang sahih, dipastikan benar. Hadis ini pasti benar. Ya, apa yang diceritakan hadis ini pasti terjadi. 100% jamin pasti ini terjadi. Karena hadisnya sahih. Ini keluar dari mulutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jamaah rahimakumullah. Apabila andai kata orang sadar dengan hadis ini, maka tidak ada lagi pencurian, tidak ada lagi penipuan, tidak ada lagi kecurangan, tidak ada lagi pengurangan timbangan. Bahkan kayaknya gembok pun nggak laku dijual, karena rumah orang nggak perlu lagi digembok. Ya, nggak perlu lagi ada CCTV. Kalau orang mengamalkan ini dengan baik. Hati-hati Pak dengan harta orang. Hati-hati dengan harga diri orang. Hati-hati dengan kehormatan orang. Jangan main-main dengan hal ini karena berat tanggung jawabnya. Kemudian mari kita lihat hadis berikutnya. Ya. Jangan disangka kalau kita memenangkan pengadilan, lalu dengan menang pengadilan itu kita mendapatkan tanah 1 hektar. Ya, kita mendapatkan harta benda, padahal kita tahu di dalam hati kita bahwa sebenarnya harta itu bukan harta kita. Cuma karena kita bayar pengacara yang hebat, ataupun kita suap hakim, ataupun kita bayar jaksa, lalu kita menang di pengadilan. Bukan berarti kalau menang di pengadilan harta itu harta kita. Ya. Bahwa kita berhak atas harta tersebut, tidak. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama ana bashar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innama ana bashar. Satu ketika ada 2 orang bertengkar di depan rumahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertengkar masalah harta. Ini hartaku kata si A, kata si B ini hartaku. Mana buktinya? Ini buktinya. Tidak, itu bukan buktinya. Bertengkar di depan Nabi Muhammad, rumahnya Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi keluar dari rumah, ingin mendengarkan, ingin menyelesaikan. Tapi Nabi sebelum menyelesaikan, Nabi mengingatkan di awal, innama ana bashar. Saudara-saudara, dalam urusan pengadilan,
Saya ini manusia. Apa maknanya saya manusia? Katanya di sini, ana la a'lamul ghaib. Aku enggak tahu siapa di antara kalian yang benar. Sebagai hakim, saya tidak tahu siapa di antara kalian yang benar. Saya tahu yang gaib. Kalau masalah surga, neraka, adab kubur, malaikat, syaitan, semua saya tahu itu. Tapi kalau masalah pengadilan, kalian bertengkar di sini, saya tidak tahu siapa kalian yang benar. Innama ana bashar. Saya hanya tahu yang gaib yang diberitahu oleh Allah kepada saya. Dan dalam hal seperti ini, Allah tidak memberitahu kepada saya. Dalam hal seperti ini, saya manusia biasa. Saya bisa salah, bisa benar. Saya bisa lupa, saya bisa keliru dalam memutuskan perkara. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa innakum takhtasimuna ilayya, dan kalian bersengketa di hadapanku, wala alla ba'dakum an yakuna alhan bi hujjatihi min ba'd. Boleh jadi sebahagian di antara kamu lebih fasih ngomongnya, lebih pintar menunjukkan bukti-buktinya, lebih hebat menolak tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepadanya, karena dia punya pengacara, karena dia ngomongnya lebih pintar, karena dia membayar jaksa. Masya Allah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa'abdi lahu binahwi ma asma. Maka saya memutuskan berdasarkan apa yang saya dengar. Apa yang kamu ceritakan, apa yang saya dengar, apa yang saya lihat, apa yang saya pahami, apa yang saya mengerti. Dan boleh jadi itu salah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi." Barang siapa aku telah memutuskan suatu perkara sehingga dengan perkara itu dia mengambil harta saudaranya, mungkin tanah, mungkin rumah, mungkin aset, mungkin mobil, mungkin motor, mungkin sepeda, karena dia pintar ngomongnya, karena dia pintar menyebutkan dalil, karena dia pintar menolak tuduhan kepadanya, kata Rasulullah, fa innama aqta'u lahu qit'atun minan nar. Maka sesungguhnya saya menyerahkan kepadanya sepotong api neraka. Tafadhal diambil kalau mau, tafadhal ditinggalkan kalau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Kalau mau diambil silakan, tapi hati-hati, tanggung jawabnya nanti di hari kiamat. Maka dari sini dapat kita ambil beberapa pelajaran, jamaah rahimakumullah. Walaupun kita menang di pengadilan, padahal kita tahu bahwa harta itu bukan harta kita, maka sebaiknya dikembalikan, wajib hukumnya untuk dikembalikan. Pernah suatu ketika seorang Yahudi menemukan baju besi milik Ali di jalan. Kemudian dia ambil baju besi. Ketika dilihat oleh Ali, Ali bilang itu baju saya. Kata orang Yahudi, tidak, ini punya saya. Kata Ali, itu punya saya. Kata orang Yahudi, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Bukti bagi yang menuduh, sumpah bagi yang dituduh. Dan bukan pembuktian terbalik. Siapa yang menuduh, dia harus membawa bukti. Ali tidak punya bukti.
Kemudian kata Ali, kalau begitu ayo kita ke pengadilan aja. Ya, dibawalah ya masalah ini ke pengadilan. Kata qadhi, ya, waktu itu Ali itu kepala negara, Pak. Ali sebagai kepala negara. Sedangkan ini orang Yahudi. Ya, kemudian ketika diminta Ali menyampaikan tuduhannya, kata Ali, itu adalah baju besi saya yang tercacar di jalan. Ya, kata Yahudi, baju besi ini ada di tangan saya, ada dalam penguasaan saya, berarti baju ini milik saya. Siapa yang mau mengaku-ngaku baju ini milik dia, silakan datang buktinya. Kata qadhi kepada Ali, wahai Ali, engkau punya bukti? Kata dia, tidak. Kata dia, saya tidak punya bukti. Kata qadhi, ya, pengadilan ini selesai, maka baju besi ini milik orang Yahudi. Karena tidak ada bukti. Katanya hakim itu harus memutus, dan hakim yakin bahwa Ali tidak mungkin berbohong. Hakim tahu bahwa Ali tidak mungkin melakukan itu. Tapi Rasulullah sudah mengatakan, innama ana bashar. Aku ini hanya manusia yang bisa salah. Aku hanya memutuskan berdasarkan dalil, berdasarkan argumen, berdasarkan bukti. Tapi karena tidak ada bukti, maka hakim pun mengatakan, ya, hakim pun mengatakan bahwa baju ini milik Yahudi. Masya Allah. Apa kata orang Yahudi? Ya, kata orang Yahudi, Masya Allah, kalau begini saya mau masuk Islam, katanya. Kenapa? Katanya, saya Yahudi, tapi saya dimenangkan. Betapa adilnya agama Islam ini, katanya. Sesungguhnya baju ini betul milik Ali, terimalah Ali baju ini, katanya. Yahudi aja mau mengembalikan yang bukan miliknya, walaupun dia menang di pengadilan. Jamaah rahimakumullah. Jadi seperti itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa jangan pernah berpikir untuk menguasai harta orang, mengambil harta orang. Ya. Banyak orang, ya udah kalau begitu kita bawa ke pengadilan. Karena mungkin dia merasa di pengadilan itu ada omnya, ya, ada kerabatnya, ya, ataupun mungkin dia merasa bahwa dia bisa bayar pengacara yang pintar. Tapi sepintar-pintarnya orang membayar pengacara, kalau itu bukan hartanya, maka tetap itu bukan hartanya. Nah, jamaah rahimakumullah, maka dikatakan tadi, faman qadaitu lahu bihaqqi akhi. Barang siapa yang aku putuskan sehingga dia mengambil hak saudaranya, maka yang diterimanya itu bukan harta, tapi yang diterimanya itu adalah api neraka. Hadis ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau tadi masalah harta, kalau sekarang masalah nyawa orang, Pak. Ya. Masalah nyawa ini begitu diagungkan oleh agama Islam. Bahkan nyawa Muslim lebih berharga daripada Ka'bah. Tahu Ka'bah? Orang-orang datang ke Mekah untuk tawaf di Ka'bah. Ya. Kalau ada satu orang kencing di Ka'bah, itu akan heboh. Ya kan? Kalau ada orang meludahi Ka'bah, itu akan heboh luar biasa. Begitu mulianya Ka'bah, begitu terhormatnya Ka'bah, begitu terpandangnya Ka'bah. Tapi jiwa seorang mukmin lebih mulia di sisi Allah daripada Ka'bah.
Luar biasa. Allah memuliakan jiwa manusia. Maka dalam ayat dikatakan, wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Siapa yang menghidupkan satu orang, berarti dia menghidupkan seluruh manusia. Siapa yang membunuh satu orang, berarti dia membunuh semua manusia. Rasulullah bersabda, la yazalul mu'min fi fushatin min dinih ma lam yusib daman hurran. Orang mukmin insya Allah akan baik-baik saja agamanya selagi dia tidak menumpahkan darah. Ya. Kalau dosa-dosa kecil insya Allah hapuslah itu. Dosa kecil hapus, ya, karena Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, dari salat ke salat, insya Allah akan menghapuskan dosa. Banyak sekali penghapus dosa itu. Bahkan orang yang dikubur, Pak, ya, begitu nanti hari kiamat lama-lama dosanya habis. Kenapa? Karena setiap Jumat khatib berdoa, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Diaminkan oleh seluruh jemaah yang di masjid. Ya Allah, ampunkanlah mukmin dan mukminat, muslim dan muslimat, yang hidup dan yang mati. Bayangkan kalau dia 1000 tahun di kuburan. Tiap hari ada orang berdoa, ya Allah ampunkan orang yang hidup dan orang yang mati. Lama-lama dosanya habis. Insya Allah. Maka ini selama dia tidak berurusan dengan nyawa orang. Makanya betapa Islam ini, ya, menjaga, ya, dengan hukuman yang sangat keras. Ya, dalam Al-Quran, kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unta bil unta. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu qisas. Ya, siapa yang membunuh, bunuh dia. Ya, mendingan satu orang ini mati, kemudian orang berpikir 1000 kali untuk membunuh. Tapi kalau pembunuh dibiarkan hidup, pembunuh dibiarkan berkeliaran, pembunuh misalnya tidak mendapatkan hukuman yang setimpal, maka orang akan biasa untuk membunuh. Ya. Dalam Quran dikatakan, wa man qatala mu'minan, barang siapa yang membunuh orang mukmin tanpa alasan, ya, maka dia akan disiksa oleh Allah dan dia akan dikekalkan di dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah daripada hadis yang telah kita sampaikan tadi, menambah ilmu, menambah pemahaman, dan juga tentunya menambah catatan amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.